Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, sesi kedua dari mata pelajaran ilmu falak, yaitu tentang sejarah. Sejarah ilmu falak di dunia Islam dan di Indonesia. Ilmu falak dapat dikatakan sebagai ilmu yang sangat tua. Mengapa? Sebab sudah ribuan tahun sebelum Masehi, pengamatan terhadap benda-benda langit itu telah dilakukan oleh bangsa-bangsa berperadaban tua seperti Mesir kuno, Mesopotamia, Babilonia, dan Tiongkok. Bangsa-bangsa ini telah ribuan tahun yang lalu sebelum Masehi sudah mengamati benda-benda langit yang ada di sekitar mereka. Kemudian pada sekitar tahun 4221 sebelum Masehi, bangsa Mesir telah membuat kalender matahari, yaitu kalender yang disusun berdasarkan dengan siklus tropis matahari. Jadi berdasarkan peredaran matahari kalender tersebut. Mereka telah menghitung panjang siklus tropis matahari selama 365 hari. Lalu membagi rata yang 360 hari menjadi 12 bulan. Nah, masing-masing bulan umurnya 30 hari. 12 kali 30, 360. Dan 5 hari sisanya mereka jadwalkan untuk penyelenggaraan pesta perayaan tahunan. Jadi kalender yang sekarang kita gunakan ini 365 hari sudah ada sejak tahun 4221 sebelum Masehi yang digunakan atau dibuat oleh bangsa Mesir kuno. Kemudian bangsa Babilonia yang berada di antara sungai Tigris dan sungai Efrat, sekarang selatan Irak, itu pada sekitar 3000 tahun sebelum Masehi sudah menemukan adanya 12 gugusan bintang atau zodiak yang kita kenal sekarang. Ada Scorpio, ada Sagittarius, Pisces, dan lain sebagainya itu ya. Yang posisinya di langit mereka bayangkan membentuk satu lingkaran. Setiap gugusan bintang akan berlalu setelah 30 hari. Temuan mereka ini akhirnya melahirkan ilmu geometri dan matematika, ilmu ukur, dan ilmu hisab. Juga menghasilkan ilmu astrologi ya, dari bangsa Babilonia. Di kawasan lain, orang-orang Tiongkok, ya, orang Cina, sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, tahun 1200 sebelum Masehi, telah berhasil mengolah data penyelidikan mereka terhadap benda-benda langit, sehingga mengantarkan mereka pada kemampuan menghitung peredaran bintang-bintang dan menentukan kapan akan terjadinya gerhana. Nah, jadi tahun 1200 sebelum Masehi itu orang-orang Cina, Tiongkok sudah berhasil memprediksi kapan akan terjadinya gerhana karena pengetahuan mereka tentang ilmu astronomi atau ilmu falak. Kemudian dari Babilonia, pedagang-pedagang dari Fenisia membawa ilmu perbintangan itu ke Yunani. Ya. Di sini mulailah sejarah dimulai karena orang-orang Yunani ini mulai menuliskan tentang ilmu pengetahuan mereka. Jadi suatu buku, makanya dikatakan sebagai awal sejarah. Ketika abad keempat sebelum Masehi, peradaban Yunani mencapai zaman keemasannya. Ilmu perbintangan telah mendapat kedudukan yang sangat penting dan luas. Jadi pada abad keempat sebelum Masehi ini orang Yunani mulai mengembangkan ilmu falak atau ilmu astronomi ya, yang mereka ambil dari pedagang-pedagang Fenisia. Kemudian pada abad kedua Masehi ya, di Iskandaria atau Mesir,
Claudius Ptolemaios, seorang ahli perbintangan atau astronomi dan geografi keturunan Yunani, berhasil menghimpun pengetahuan tentang bintang-bintang dalam satu naskah yang disebut Tabril Magesti dan tersebar ke berbagai penjuru dunia sebagai pedoman dasar ilmu perbintangan. Jadi Claudius Ptolemaios ini yang pertama kali menghimpun naskah tentang bintang-bintang seperti itu. Tapi masih berdasarkan teori geosentris gitu ya. Bumi sebagai pusat tata surya. Seperti itu. Kemudian pada abad ke-8 Masehi, dunia Islam mengambil alih ilmu perbintangan tersebut dari Yunani. Pada zaman pemerintahan Al-Mansur tahun 754 sampai 775 Masehi, yang merupakan salah seorang khalifah dari Bani Abbasiyah, di kota Baghdad telah didirikan sekolah astronomi, sekolah ilmu falak. Dan khalifahnya sendiri itu termasuk salah seorang ahli astronomi. Jadi seorang raja itu juga seorang ahli astronomi, ahli ilmu falak. Jadi tidak mengherankan betapa minat raja untuk mengembangkan ilmu falak di daerahnya atau di kerajaannya tersebut. Kemudian selanjutnya di bawah pemerintahan penggantinya, yakni Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, kekayaan ilmu dari Yunani dikaji dan diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ini mulai didirikan Baitul Hikmah, ya, Baitul Hikmah dan Darul Hikmah yang tugasnya adalah mengkaji ilmu-ilmu yang berasal dari Yunani, termasuk ilmu falak atau astronomi tersebut. Kemudian dikaji, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab, dikembangkan dan akhirnya menjadi ilmu baru atau mengalami perkembangan menjadi ilmu yang baru. Di antara karya-karya penting Yunani yang diterjemahkan dan sangat mempengaruhi perkembangan ilmu falak di dunia Islam adalah The Spare in Movement, Al-Qurrah Al-Mutaharrikah, karya Antolicus, Ascension of Science, Matoli al-Buruj, karya Aratus, Introduction to Astronomy, Al-Madkhal ilal Ilmil Falak, karya Hipparchus, dan Tabril Magesti, Ptolemies Al-Mages, karya Claudius Ptolemaios. Jadi buku-buku yang berasal dari Yunani ini diterjemahkan. Ini yang paling penting. Buku-buku ini yang mempengaruhi perkembangan ilmu falak dalam dunia Islam berkat jasa para khalifah, ya, khalifah, terutama pada khalifah Bani Abbasiyah. Kemudian ada seorang ulama Islam yang muncul sebagai ahli falak terkemuka, yaitu Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, atau disebut dengan Al-Khwarizmi saja, yang hidup pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Dan beliau dikenal sebagai pengumpul dan penyusun daftar astronomi Zij tertua dalam bentuk angka-angka atau sistem perangkaan Arab yang diperoleh dari India, yang kemudian termasyhur dengan nama daftar algoritmus atau logaritma. Nah, dari beliaulah ini ditemukan logaritma. Dan ternyata daftar logaritma ini sangat menentukan dalam perkiraan astronomis, sehingga berkembang sedemikian rupa di kalangan sarjana astronomi, mengalahkan teori-teori astronomi serta hisab Yunani dan India yang telah ada, dan berkembang bahkan sampai ke Tiongkok. Ini sangat terkenal dalam dunia Islam maupun dunia Barat sebagai orang yang ahli dalam ilmu falak, juga sebagai orang ahli dalam ilmu matematika. Al-Khwarizmi ini salah satu ilmuwan muslim terkenal.
Al-Khwarizmi juga dikenal sebagai ulama yang mengembangkan aljabar dalam beberapa karya tulisnya. Yang terakhir yang menjadi karya emasnya adalah Al-Mukhtasar fi Hisabil Jabr wal Muqabalah. Dalam bahasa Indonesianya ringkasan perhitungan integral dan persamaan, yang bahkan diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Gerard dari Cremonese, Italia, yang telah memperkenalkan aljabar ke dunia barat, yang disebut dengan algebra. Nah, jadi dari aljabar bahasa Arab kemudian diperkenalkan oleh ilmuwan Italia Gerard, dia menjadi namanya jadi algebra. Kemudian pada tahun 1247 atau 1000 Hijriah atau 1831 Masehi, Frederick Rosen menerjemahkan kitab Al-Mukhtasar fi Hisabil Jabr wal Muqabalah ini dalam bahasa Inggris. Nah, setelah ini kemudian ilmu astronomi atau falak berkembang di dunia barat berkat jasa Abu Musa Al-Khwarizmi. Kemudian selain Al-Khwarizmi juga ada banyak ulama muslim lainnya yang dikenal kiprahnya dalam mengembangkan ilmu falak. Di antaranya adalah Abu Ma'syar Al-Falaki, ya, dengan karyanya Hayatul Falak. Kemudian Abu Rayhan Al-Biruni dengan karyanya Al-Qanun Al-Mas'udi. Kemudian ada juga Ali bin Ahmad An-Nawawi dengan karyanya Al-Muqni fi Hisabil Hindi. Kemudian ada Nasiruddin At-Tusi dengan karyanya At-Tazkirah fil Ilmil Hay'ah. Kemudian ada Muhammad Turgai Ulubek dengan karyanya Zij Sultani. Ini diantara beberapa ilmuwan muslim yang terkenal dalam ilmu falak atau ilmu astronomi. Kemudian dari kawasan Arab, ilmu falak ini kemudian menyeberang ke Eropa, dibawa oleh bangsa Eropa yang menuntut ilmu pengetahuan di Spanyol. Ketika itu kerajaan Islam berkembang sampai Spanyol, yaitu kerajaan Umayyah II, ya. Setelah Umayyah pertama yang ada di Suriah itu habis atau tenggelam karena munculnya kerajaan baru yaitu Abbasiyah di Baghdad, Irak. Kemudian para keturunan dari Khalifah Bani Umayyah pergi ke Spanyol dan mendirikan dinasti Bani Umayyah II. Jadi ada di Sevilla, Granada, dan Cordoba. Ini sebagai kota-kota Muslim. Kemudian muncullah Nicolaus Copernicus, ahli falak dari Polandia, yang mencetuskan teori heliosentris atau matahari sebagai pusat tata surya, yang terus digunakan sampai sekarang. Kemudian dengan ditemukannya teleskop oleh Galileo Galilei yang menguatkan teori Copernicus, maka ilmu falak kian maju lebih jauh lagi. Kemudian di Indonesia juga berkembang ilmu falak. Ya. Dalam ensiklopedia Islam Indonesia dinyatakan bahwa ulama yang dikenal sebagai bapak ilmu falak Indonesia adalah Syekh Tahir Jalaluddin Al-Azhari. Selain Syekh Tahir Jalaluddin, pada masa itu juga terdapat tokoh-tokoh ilmu falak lainnya yang berpengaruh, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini juga merupakan guru dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan juga ada ahli falak Syekh Muhammad Arsyad Al-Manjari. Dan ada Muhammad Rifai. Juga ada Kiai Haji Soleh Darat yang juga merupakan guru dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan.